Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video pembelajaran farmakognosi ya. Kali ini kita akan belajar mengenai materi tentang Simplicia nabati, hewan mineral dan lemak ya. Dimana Simplicia itu yang berasal dari tiga bahan ini ya. Dari nabati ya tentu saja dari bahan-bahan tumbuhan ya. Kemudian Simplicia hewani itu berasal dari hewan ya. Kemudian Simplicia mineral yaitu bahan-bahan dari bahan alam mineral dan lemak ya. Oke, baik. Kemudian daftar Simplicia yang akan kita bahas kali ini yaitu ada beberapa macam ya. Ini ada sampai 21 ya. Kita lanjut saja ke pembahasan lebih detailnya. Baik, yang pertama Simplicianya itu agar ya. Nah, untuk nama Indonesianya agar-agar atau gelosa atau vegetable gelatin ya. Kemudian tanaman asalnya Gelidium cartilaginum atau Grarilaria confervedes ya. Kemudian familia Gelidiaceae atau Sphaerococcasiae. Nah, untuk kandungannya, dia mengandung garam kalsium dari gelosa, yaitu hidrat arang kompleks yang tersusun dari rangkaian galaktosa, di mana molekul yang terakhir berikatan dengan asam sulfat iodium ya. Nah, kemudian khasiatnya dari agarnya, khasiatnya sebagai laksat pipa ya, dan bahan penolong sediaan obat. Nah, dan ini merupakan contoh gambar dari agar-agar ya. Bentuknya seperti ini, seperti rumput laut ya, agar-agar. Oke, lanjut. Kemudian Saccharomyces siccum atau nama lainnya ragi kering atau dry yeast ya. Nah, tanaman asalnya yaitu Saccharomyces cerevisiae, nah, kemudian Candida utilis ya. Kemudian familianya Ascomycetes. Kandungannya yaitu mengandung dan vitamin ya dan putih telur ya. Kemudian khasiatnya sebagai sumber vitamin B kompleks dan zat putih telur. Oke, jadi sangat bagus sekali ya. Nah, ini gambar contoh dari ragi kering atau dry yeast-nya ya. Baik, lanjut. Kemudian Balsamum peruvianum atau nama lainnya balsam Peru. Kemudian tanaman asalnya Myroxylon pereirae ya. Kemudian familianya atau keluarganya Papilionaceae. Nah, untuk kandungannya balsam Peru mengandung 50% sampai 60% cinnamon atau campuran benzil benzoat dan bensilinisinamid, 20-30% damar, asam benzoat, asam sinamid, vanilin dan urefinol ya. Kemudian khasiat dari balsam Peru, ini obat gudik, obat luka, obat wasir dan obat batuk ya, tentu saja. Kemudian ini contoh gambar dari balsam Peru. Oke. Ini bentukannya seperti ini, cairan ya. Agak kental juga. Baik, berikutnya Benzoinum atau benzo ya. Nah, nama Indonesianya itu kemenyan ya. Kemenyan Sumatera ini asalnya ya. Nah, tanaman asalnya Sirak benzoin, Sirak paralleloneuris, familianya Stiraceae, dan kandungannya lubanol benzoat ya, benzorisinol, vanilin, sterol, benzaldehid, bensilinamid, fenilpropilsinamid ya. Kemudian khasiat dari kemenyan ya sebagai bahan pengawet ya, mencegah bau tengik. Kemudian obat batuk, tinctur untuk antiseptik ya.
Oke, bagus sekali. Kemudian ini gambar dari kemenyan ya, bentukannya seperti batu, bongkahan batu ya. Oke, lanjut. Kemudian Gummi Acaciae ya, atau nama lainnya gom Arab, Gummi mimosae ya. Tanaman asal Acacia Senegal. Kemudian familianya Papilionaceae. Kandungannya gom Arab mengandung arabin, yaitu garam kalium, kalsium dan magnesium dari asam arabinat yang tersusun atas arabinose, rhamnosa, galaktosa dan asam aldobionat, enzim dari tipe oksidase ya. Kemudian khasiat dari gom Arab yaitu sebagai bahan penolong sediaan obat ya, misalnya pada suspensi, emulsi, roxipil dan tablet tentu saja. Kemudian ini gambarnya ya teman-teman, gom Arab bisa dilihat sini. Oke, kemudian opium, nama sinonimnya atau nama lainnya opium mentah, candu, Tobacum meconium. Nah, tanaman asalnya Papaver somniferum ya. Kemudian familianya Papaveraceae. Kandungannya opium ini mengandung alkaloid morfina ya, narkotik, kodeina, tabin, papapirin dan narseina ya. Kemudian khasiat dari opium yaitu untuk pengobatan terhadap gejala-gejala mencret dan sebagai pseudophila narcotinum ya. Ini gambarnya tanaman asal opium ya, seperti ini teman-teman. Lanjut, kemudian Tragacanth ya, atau nama lainnya tragacan. Tanaman asalnya Astragalus gummifer. Familianya Papilionaceae. Kemudian kandungan dari tragacan yaitu kandungannya zat lendir yang pada hidrolisa menghasilkan arabinose, metilpentos, galaktosa dan asam galturonat ya. Kemudian khasiat dari tragacan yaitu untuk membuat emulsa, budir, perekat pil dan prokisi, dan untuk pelikan alat-alat kedokteran ya. Ini contoh tragacan, bentukannya serbuk seperti ini ya. Oke, lanjut. Kemudian aloe ya. Aloe nama lainnya jadam atau aloes. Tanaman asalnya bermacam-macam jenis aloe ya. Ada banyak nih teman-teman. Aloe pergi, aloe barbadensis, aloe ferox, aloe africana, aloe spicata. Kemudian familianya Liliaceae. Kandungannya damar, aulin, air dan abu. Kemudian khasiat dari aloe yaitu sebagai pencahar ya teman-teman. Dan ini gambarnya seperti kumpahan batu ya teman-teman. Bentuknya hitam gelap. Oke. Kemudian ada Camphora ya. Nama lainnya sinonimnya camphor. Tanaman asalnya Cinnamomum camphora. Keluarganya Lauraceae. Kandungannya camphor. Khasiatnya sebagai germinatif, obat kejang, obat gatal, obat encok, dan anti iritansia ya. Kemudian nih gambarnya teman-teman, bentukan dari buah atau dari camphor ya. Oke, lanjut. Kemudian carbo adsorbens ya. Nama lainnya atau sinonimnya carbo adsorbens atau arang penyerap ya. Nah, khasiatnya sebagai antidotum atau anti racun ya, dia untuk menyerap racun teman-teman. Ini bentukannya seperti serbuk pasir seperti ini teman-teman ya, warnanya hitam. Oke, lanjut. Kemudian katecu ya, nama sinonim atau nama lainnya gambir ya teman-teman. Tanaman asalnya Uncaria ganvir. Familianya Rubiaceae ya. Kandungan dari katecu atau gambir yaitu 25% sampai 50% asam katekunat, 2-8% isokatekin dan akakatekin.
quercetin merah kateku ya. Kemudian khasiat dari gambir ini yaitu sebagai astringensia ya teman-teman. Nah ini bentukannya dari gambir ya, seperti ini ya teman-teman, seperti gula merah ya, atau seperti bongkahan potongan kayu, batang kayu kecil. Lanjut, kemudian berikutnya Glycyrrhizae succus ya teman-teman. Nama lain atau sinonimnya sari akar manis atau Succus liquoritae. Tanaman asalnya Glycyrrhizae glabra, dan keluarganya Papilionaceae. Kandungannya yaitu glycyrrhizin sampai 15% ya, gula, lender, zat putih, telur, dan air ya teman-teman. Kemudian khasiatnya sebagai obat batuk ya. Nah, kemudian ini gambar dari sukus ya, bentukannya serbuk, coklat, dan wanginya seperti coklat ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ada Ixtamolum ya, atau nama lainnya Ixtamol ataupun ikhtiol ya. Asalnya, tanaman asalnya itu garam, amonium, asam sulfonat, dan diperoleh dari batuan bitumen ya, bercampur dengan amonium sulfat dan air. Kemudian kandungannya yaitu senyawa belerang, amonium sulfat ya. Nah, khasiat dari ikhtiol yaitu sebagai antiseptik lemah dan obat batuk ya teman-teman. Oke, kemudian lanjut. Kemudian ada Adepts lanae ya teman-teman. Adepts lanae yaitu nama lainnya, sinonimnya lemak bulu domba, anhidrous lanolin ya, whole fat atau lemak bulu ya. Kemudian nama hewannya Opis aris ya. Familianya Bopidae. Kandungannya ester-ester lemak dengan kolesterol, oksikolesterol ya, gamma-inosterol, lanosterol, dihidrolanosterol, dan agnosterol ya. Dan adapun asam lemaknya adalah asam palmitat ya, asam myristinat, asam lanolpalmitat, asam lanoserat, asam serotat, dan asam karnobat. Kemudian alkohol, setil alkohol, dan karnobialkohol. Kemudian khasiat dari Adepts lanae yaitu sebagai salep, sabun, pasta, pil, dan serbuk pada pembuatannya ya, bahan pembantu ya. Nah ini gambar dari Adepts lanae ya, bentukannya seperti ini, kuning ya, salep. Oke lanjut, kemudian Cera alba, nama sinonim malam putih, white beakswag ya. Nama hewannya Apis malpifera, keluarganya Apidae. Kandungannya yaitu mirisin, asam serotinat, serasin campuran parafin ya, asam melisinat, seril alkohol ya. Kemudian khasiatnya dari Cera alba yaitu sebagai bahan pembuatan salep ya. Nah ini bentukannya, ini butiran-butiran bulat berwarna putih ya. Kemudian Cera flava ya, ini sinonimnya malam kuning, yellow beadwag. Nama hewannya Apis malpifera, familianya Apidae. Kandungannya mirisin, asam seritonat, asam melisinat, mirisil alkohol, hidrokarbon heptakosan, dan hentrakontan ya. Khasiat dari Cera flava itu sebagai bahan pembuatan salep, mirip seperti Cera alba tadi ya. Kalau ini warnanya kuning ya. Berikutnya adalah Meldefuratum. Nama sinonimnya madu murni. Nama hewannya Apis mellifera ya. Keluarganya Apidae. Kemudian kandungannya gula invert, sakarosa, dextrin, abu, air, zat asiri, aromatik, asam, semut ya. Kemudian khasiat dari madu murni yaitu sebagai sumber hidrat arang yang mudah dicerna ya, reduktor dalam sediaan-sediaan ferro ya. Ini contoh madu ya, mungkin teman-teman udah sering melihat dan juga sering memakan atau meminumnya ya. Kemudian Parapinum liquidum, sinonimnya parafin cair,
white mineral oil liquid, petroleum mineral oil. Kandungannya yaitu hidrokarbon siklis, hidrokarbon tidak jenuh, dan derivat dari benzen ya. Kemudian khasiat dari parafin cair yaitu sebagai bahan salep dan pencahar ya teman-teman. Baik, berikutnya sama ya, ini parafin solid, sinonimnya parafin padat ya, kandungannya hidrokarbon sama ya seperti parafin cair. Kemudian khasiatnya juga sama yaitu bahan salep dan pencahar, cuma bentukannya aja yang beda. Parafin solid ini bentukannya lebih padat ya. Oke. Kemudian paselin album, nama sinonimnya paselin putih atau white petroleum. Kemudian kandungannya yaitu hidrokarbon berat molekul tinggi, terutama parafin senyawa-senyawa hidrokarbon siklis dan hidrokarbon tak jenuh. Kemudian khasiatnya dari paselin putih itu sebagai bahan salep dan pencahar lemak. Nah, ini gambarnya ya, paselin ya, bentukannya salep putih. Kemudian yang ini juga sama, paselin album ya. Paselin album, salah ya. Harusnya ini paselin pelapum ya teman-teman ya. Ini salah. Oke, kita lanjut. Nama sinonimnya paselin kuning petroleum. Kandungannya hampir sama dengan paselin putih ya, hidrokarbon berat molekul tinggi, terutama parafin senyawa hidrokarbon ya. Kemudian khasiatnya dari paselin kuning juga sama dengan paselin putih, itu sebagai bahan salep dan pencahar lemak. Ini bentukannya ya, paselinnya warna kuning ya. Oke, baik, terima kasih untuk materi kali ini teman-teman ya. Kita ketemu lagi di materi farmakognosis selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.